Halo. Ayo, ini ngapain Nes? Jadi kita lagi ada di komat kami dan sekarang di sini ada Raditya Dika dan Adrian. Halo. Selalu baik. Selalu baik ya. Jadi kita tuh hari ini pengen ngobrolin tentang stand up pastinya, dan salah satu yang lumayan suka ditanyain, mungkin juga teman-teman juga sudah mendapatkan pertanyaan dari komik-komik yang mungkin masih relatif baru tentang bagaimana mencari materi gitu. Sebenarnya nyari materi itu kan nggak usah jauh-jauh ya, Dit. Nyari materi nggak usah jauh-jauh. Paling gampang sih kalau gue, karena gue penulis gitu, dan semua hal yang diajarin sama gue untuk menulis pada esensinya adalah berangkat dari kegelisahan gitu. Karena menulis adalah menjawab kegelisahan. Ternyata aplikasi yang sama tuh bisa gue pakai di stand up comedy. Bahwa stand up comedy lo itu menemukan materinya lebih dulu itu harus melalui anxiety lo sendiri gitu. Jadi kegelisahan apa yang lo punya. Lo gelisah berat badan lo, lo gelisah lo jomblo terus, lo gelisah baru putus sama pacar lo gitu. Berarti itu jadi personal banget gitu ya, maksudnya. Kalau gue gue mencari sebuah anxiety, sebuah kegelisahan yang sangat personal. Tapi kadang-kadang bisa ya nih, maksudnya materi itu tidak bersumber dari kegelisahan gitu, cuman kayak lu lihat sesuatu yang lucu, nih kayaknya berpotensi lucu, terus sengaja digali gitu. Kalau kayak gitu, itu tuh masuk gelisah nggak? Misalnya maksudnya bukan gelisah tentang diri gue gitu ya. Misalnya kita lagi di jalan gitu, terus kita di jalan terus tiba-tiba lu melihat tingkah laku supir bajai yang kayak lu ini apaan sih gitu? Iya banget. Nah kalau katanya Judy Carter kan, ada 3 layer untuk menemukan bahan komedi. Yang gue tebelin dengan 3 layer untuk menemukan bahan anxiety tadi. Pertama inner self kan. Gue gelisah karena gue orangnya pemalu. Jadi gue kalau ada social function gue nggak bisa ngomong. Gue gelisah karena gue orangnya cemburuan gitu. Kalau gue gelisah karena gue diposesifin pacar gue, inner self di dalam diri. Yang kedua adalah outer self kan. Outer self, gue gelisah di luar badan gue, hidung gue kegedean, gue pendek, gue gendut. Sama di world within, gue gelisah pas gue lagi nyetir mobil, tukang bajai tiba-tiba nyelip di depan muka gue, dan motor tuh kalau misalnya tabrakan pasti mobil yang disalahin gitu. Jadi intinya apa aja yang kita lihat tapi bisa bikin kita bereaksi gitu ya. Maksudnya kayak misalnya bukan gelisahnya bukan sebel atau bukan emosi negatif gitu. Misalnya kayak lu kagum atau misalkan kayak keren ya nih, ini tuh bisa ini ya, nggak ada lagi misalnya ada apa lah ya, cuma ada di Indonesia gitu. Misalnya kayak orang yang latah ngomongnya jorok gitu, keren nih kayaknya cuma ada di Indonesia. Misalnya kayak gitu tuh termasuk ini nggak sih? Kalau gue justru menghindari emosi positif kalau lagi mencari bahan stand up. Karena dia personanya kan gitu. Bukan juga. Soalnya gini. Bukan karena itu. Soalnya kalau misalnya lo dengan emosi yang positif ngelihatnya dulu gelisah, tapi gelisah karena bangga atau senang, biasanya nggak dapet. Kayak misalnya gini. Gue seneng nih sama ayam bakar. Gue tiap kali makan ayam bakar gue seneng gitu. Ya terus kenapa gitu. Tapi kalau selalu kesel sama ayam bakar yang dibakar kematangan gitu, soalnya yang dibakar kematangan itu kan jadi lo bisa nemu karena lo kesel gitu. Kalau kata dari David kan, if you're not cranky then you're not funny gitu. Itu gue pernah dengar. Ya kan? Jadi pertama lo harus cranky dulu emang gitu. Lo harus, sebenarnya komedian itu aslinya adalah orang yang penggerutu sebenarnya gitu. Gue kesel aja, gue kesel nih ngeliat bajai lewat, kenapa sih supirnya harus kayak gini. Tapi kalau gue seneng deh ngeliat bajai di Indonesia, soalnya supirnya kayak gini gitu. Nggak dapet gitu. Lo nggak jadi mau nyari gitu. Tapi kan lo juga kan kita pernah bahas ya, maksudnya lo juga ada beberapa materi lo yang tidak, sebenarnya pada dasarnya lo nggak merasa ada kegundahan yang gimana banget, tapi lo lihat ini bisa diolah menjadi sesuatu yang komedik gitu, bisa juga kan ya? Bisa. Kalau gue sih ngerasa gitu, cuman mungkin kalau dari sudut pandang mungkin karena bisa masukin emosi gitu ya, jadi kerasa tebel gitu, mungkin pas disampaikan tuh attitude-nya lebih dapat. Attitude lebih dapat gitu. Tapi mungkin bisa nggak misalnya memanfaatkan sisi keaktoran gitu. Maksudnya kayak ketika lo mungkin memang sebenarnya nggak semenggelisahkan itu apa yang lo lihat, tapi ketika di panggung gitu lo tambahin gitu. Bisa juga sih. Ya kalau bicara soal attitude penyampaian di panggung kan nggak melulu harus bilang lo kesel kan. Misalnya gue kesel sama orang PDKT yang nulis nama-namanya di pasir gitu. Kalau mau ngomong di panggung gue kesel kan juga bisa. Tapi kalau nggak ngomong keselnya dengan attitude kan, dengan gesture kan juga bisa. Kayak misalnya kemarin gue buka Facebook, apaan sih tuh orang yang nira-nira namanya di pasir? Ya, itu kan sama kan? Iya. Sama. Berarti gitu. sebenarnya nggak harus secara eksplisit disebutkan bahwa gue tuh ini, gue heran gitu, nggak harus ya. Ada penyampaian di panggung nggak? Dari attitude segala. Ya berarti kalau mau ditarik lebih dasar lagi sebenarnya bisa ya, kan di buku Judy Carter kalau nggak salah di Green juga. Jadi cara bikin materi itu kita nulis di kertas, misalnya gue yang kita pernah bahas itu di apa aja ya, apa ya? Gue terus tulis di kertas kesel atau garis semua bingung attitude-nya apa hal-hal apa yang bikin lo
Lu pernah praktekin itu? Gue praktekin itu sih. Praktekin itu. Sampai sekarang atau awal waktu? Enggak, pada awal-awalnya gitu. Terus kayak kadang sih gue lebih sering ke nyoba memang nanya ke diri sendiri gitu ya, ada masalah apa sih yang mengganggu gue. Tapi kadang-kadang kalau misalnya memang ngelihat sesuatu yang janggal gitu, kayak di keseharian gitu ya, gue lihat aja attitude-nya tuh yang dari guanya apa ke situnya gitu. Apakah memang kesel atau kadang cuma sebatas heran doang gitu. Tapi masalah penemuan ide coba dicobain kali ya sama materinya Rian, materi gue gitu. Bisa berangkat dari proses kreatifnya seperti apa gitu. Misalnya lo gimana ya? Materi gym lo atau apa gitu. Yang lo bisa ceritain proses kreatif dari penemuan idenya. Urut-urutan bisa ketemu materinya. Kalau lagi bicara penemuan ide kan. Kalau yang materi fitness itu sebenarnya gue emang gak suka fitness sih. Saya simple aja gitu. Memang sebenarnya adalah fitness. Nah kemudian gue rada risih memang konsep ketika cowok-cowok mandi gitu bareng-bareng di kamar mandi yang, dan itu orang kan bebas banget kan. Lu pernah gak sih ke kamar mandi locker room gitu yang kayak gitu? Tapi beat lo gimana? Beatnya gimana? Beatnya adalah gue tuh gak suka fitness karena gue gak suka konsep cowok mandi bareng-bareng. Bukan karena gue takut, ntar kalau ternyata gue suka gimana? Oke. Nah itu didapat dari maksudnya didapat dari Karena lu awalnya lu pernah ngalamin. ngalamin suka gitu. Kalau suka belum nyampe sana. Jelas. Nggak, maksud gue lu ngalamin di dalam situasi di mana anjing kenapa gue harus mandi rame-rame? Iya gitu. Itu di locker roomnya itu kan mereka tuh bebas banget, kadang malah keluar gitu ya. Itu bener-bener nggak pakai handuk terus kayak ngambil baju di locker. Gue salah satunya tuh. Yang kayak gitu kan. Maksudnya paling nggak ada batasnya lah gitu. Maksudnya walaupun cowok-cowok tapi nggak gitu juga, itu gue agak risih sih ngeliatnya gitu. Baru dari situ kayak jadi gitu, dari kerisian dong, dari kegelisahan dong. Iya, dan gue pernah lagi mandi dari situ di sebelah gue itu ada yang marah gitu, kayak orang lagi mandi terus memang ada yang kayak mau masuk gitu dan dia marah gitu. Dan itu gue ngeliat karena orang bisa sembarang masuk ya karena mereka pakai tirai gitu kan, emang cuma pakai tirai gitu. Iya. Baru dari observasi yang kayak gitu ya. Baru pas gue ngeliat orang itu marah gitu, gue ngebandingin ini mungkin kalau ada pintu kan nggak mungkin kayak gini kan, pasti ada kuncinya gitu ya. Lebih ke gitu sih. Ya memang gak tulisan sih karena gue geli aja gitu. Iya, lo marah, bukan lo marah, lo kesel gitu. Ini apaan sih cowok dikumpulin rame-rame gitu. Jadi esensinya emang kayak gitu kali kalau menurut gue ya. Kalau emang lo mau jadi stand up comedian gitu kan, karena kebanyakan gini, kalau gue lagi keliling kemana-mana gitu, gue minta orang nyobain stand up gitu. Perspektif mereka yang pertama adalah I have to be funny on stage gitu. Jadi nyari materinya pun juga gitu. Nyari materinya juga yang the funny material gitu. Jadi pas maju auranya ngomongnya juga kayak mau nyeritain lucu, tau nggak? Gue tuh punya temen ya pas kemarin, nggak begitu. Tapi lo berangkat dari kegelisahan pribadi lo dulu, lo naik gitu. Gue kesel banget sama berat badan gue gitu. Jadi begitu gitu loh. Mulainya tuh bukan mencari yang lucu, tapi mencari yang lo gelisahkan gitu sebenarnya. Nah kalau di situ sebenarnya ada yang gue pengen tanya, misalnya kayak komik-komik luar negeri gitu ya, walaupun memang secara emosi memang terasa bahwa mereka heran atau apa gitu ya. Tapi kayaknya gue lihat nggak semua komik di atas panggung marah-marah gitu. Maksudnya mungkin kalau kayak model George Carlin gitu, iya. Tapi kan kalau kayak Ellen DeGeneres santai banget gitu. Kalau ngomong tuh maksudnya tidak menggerutu gitu. Itu gimana kalau menurut? Apakah dia berdasarkan anxiety yang sama? Kalau semuanya pasti dari anxiety yang sama, bahwa dia melihat ada sesuatu yang salah gitu. Sebenarnya kan yang menjadi yang namanya stand up comedian, materi stand up comedy yang observasional adalah melihat hal yang terjadi sehari-hari yang kadang-kadang orang lewatin, kita taruh di atas kaca pembesar, dikasih lihat perspektif yang lain, kita present dan orang lihat anjing. Iya. Kalau gue ngerasa ketika kita mempresentasikan itu dan orang ketawa, berarti sebenarnya apa yang kita state itu fakta gitu. Iya, komedi sebuah kali truth juga ya. Iya, ketika orang ketawa, pikiran nih. Iya.